Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama sesepuh ini sebuah jamaah salat subuh masjid Nurul Iman yang dimuliakan Allah. Yang pertama, marilah kita banyak mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tak pernah berhenti mencurahkan rahmat, hidayah, inayahnya kepada kita semua hingga sampai saat ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah inayah kepada kita sampai akhir-akhir kita masing-masing. Kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang selamat dunia sampai akhirat, dan diakhiri sebagai hamba yang husnul khotimah. Salawat salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah senantiasa diberi hidayah, bisa menjalankan sunnah Rasulullah sampai akhir hayat kita masing-masing, dan kelak mudah-mudahan di hari kiamat kita dijadikan sebagai hamba yang berhak menerima syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Al-Fatihah. Para jamaah yang dimuliakan, tadi saya membaca surat Az-Zumar ayat 53, di mana di situ adalah ayat yang menerangkan tentang pintu taubat, tentang ampunan Allah yang diberikan kepada siapa, melarang kita untuk berputus asa dari mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa hambanya bagi hamba-hamba yang bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai hamba-hamba Allah yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari mengharap rahmatnya Allah. Inna Allaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Inna huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Artinya ini adalah kabar yang menyenangkan, karena kita kalau mau menghitung-hitung evaluasi mulai awal balik sampai saat ini, kita ini dosanya tak terhitung, sementara amal solehnya masih minus. Makanya kita harus selalu bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah. Jadi tidak usah takut, karena sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW itu dulunya juga orang-orang kafir, musyrik, tukang zina, pemabuk, dan lain sebagainya. Tapi banyak di antara mereka yang bertobat, dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian menjadi sahabat-sahabat yang oleh Rasulullah Muhammad SAW dijamin sebagai ahli surga.
Soalnya di sini di Kota Baru ini saya termasuk orang lama tahun 2000, di mana dulu belum banyak masjid, masih hanya beberapa. Ketika saya bertemu dengan kawan-kawan pindahan dari kampung lama, mereka semua di sana itu nggak pernah masuk masjid. Di sini kemudian taubat. Nah, ini adalah anugerah. Yang dulu jangankan kok azan, masuk masjid saja dulu nggak pernah. Di sini yang sepuh-sepuh jadi tukang azan. Ini wong tuwa azan iki semono. Hayya 'alas sholat jadi hayya 'alas suluh. Rencana suluh. Tapi alhamdulillah. Dulu itu ada seorang sahabat yang bernama Wasi. Wasi itu dulunya Pak budak, dan dialah yang membunuh pamannya Rasulullah Sayyidina Hamzah. Tahun kedua Hijriah terjadi perang Badar. Perang terjadi pada bulan Ramadan. Umat Islam jumlahnya 313. Orang kafir jumlahnya 1000 lebih. Orang Islam yang belum mempunyai senjata yang lengkap, orang kafir yang jumlahnya 1000 senjatanya lebih lengkap dan mungkin terlatih. Terjadinya bulan Ramadan, dengan bisa bayangkan poso-poso musuh sewu. Itu perang yang sangat melelahkan. Secara logika umat Islam hancur karena wong 300 musuh wong sewu. Tapi karena atas bantuan Allah umat Islam menang. Disinilah terbunuhnya Abu Jahal. Terbunuhnya ayahandanya Hindun, Utbah. Jadi banyak tokoh-tokoh kafir Quraisy yang Hindun itu adalah istrinya Abu Sufyan. Hindun tidak terima ayahnya terbunuh, kemudian membuat sayembara. Barang siapa yang bisa membunuh orang yang membunuh ayah saya, maka dia kalau sudah akan saya merdekakan, akan saya beri hadiah yang banyak. Pada waktu itu salah satu orang yang daftar adalah Wasi, orang Badui, kulitnya hitam. Dia terkenal mempunyai keahlian lempar lebih, lempar tumbal. Yang membunuh Utbah adalah Sayyidina Hamzah. Hamzah ini adalah pamannya Rasulullah. Nah, sini rodo santai, mencoba menolong ya. Ini rodo mampu sejarah, ya, membuka. Soalnya kita itu masuk tobat mungkin baru berapa bulan. Ini saya mencoba menggambarkan bagaimana orang-orang yang dulunya buruk sekali, kemudian kalau sudah mendapat hidayah Allah, semuanya itu berbalik. Yang bisa memberi hidayah itu cuma Allah. Utbah terbunuh oleh Sayyidina Hamzah pada perang Badar. Hindun nggak terima, bikin sayembara. Siapa yang bisa membunuh ayah saya, yaitu Hamzah. Kalau budak akan saya merdekakan,
akan saya beri hadiah yang banyak. Masa-masa yang ditunggu itu datang. Tahun ketiga Hijriah. Jadi Rasulullah itu sering terjadi perang. Tahun ketiga Hijriah itu terjadi perang. Perangnya di Bukit Uhud, di Gunung Uhud. Makanya namanya perang Uhud. Disinilah terbalaskan dendamnya Hindu. Sebenarnya pada perang Uhud itu umat Islam menang, hampir menang, tapi karena lengah tukang panahnya yang oleh Rasulullah sudah diatur dalam situasi dan kondisi apapun, jangan pernah bergeser dari posisi. Jadi Rasulullah menaruh tukang panah di atas bukit. Tapi begitu merasa menang, melihat orang yang di bawah itu berebut harta. Pengen, Pak, aku agak melok mudun, gak umat. Nah itu, ternyata pengen harta sumber masalah dari dahulu. Begitu tidak taat kepada Rasul, dia ikut turun, ikut berebut. Disinilah Khalid bin Walid yang pada waktu itu ikut memimpin orang kafir perang Uhud. Jadi Khalid bin Walid itu dulunya itu musuhnya Islam, Pak. Yang memimpin perang Uhud orang kafir maksudnya dia, dan yang berhasil mengalahkan pasukan Rasulullah. Di sini ketika Sayyidina Hamzah dia sedang di tengah-tengah peperangan, dengan kilatan pedangnya menyambar orang-orang kafir, lengah. Dari belakang Habsyi itu melihat kesempatan bagus, kemudian dia ambil tumbak, dilempar, tembus dari perut ke belakang, tembus. Akhirnya syahid, Sayyidina Hamzah syahid. Setelah perang Uhud selesai, biasa dulu itu setelah perang Uhud selesai, itu pasukan yang menang itu keliling, dilihat, mencari jenazah. Salah seorang di antara mereka itu adalah Hindu. Dia turun ke bawah melihat orang-orang yang mati itu, pasukan Islam yang mati itu telinganya dipotong, lidahnya dipotong. Terus direntengi digawe kalung. Wong wedok iki. Pancen wong wedok wis kadung muring-muring medeni. Kan sampeyan sok gawe wong wedok muring-muring entek sampeyan. Sawangane lemah lembut. Nah, kadung metu sumune kok duwe suku melihat. Kemudian dicari, kok dia mendengar Hamzah terkutuk. Akhirnya ketemu jenazahnya Hamzah. Ini lebih sadis lagi Hindu. Sayyidina Hamzah dibedel perutnya, jantungnya itu diambil. Rencananya mau dimakan, tapi begitu dikunyah-kunyah nggak kuat dia, dimuntah gimana? Katanya Rasulullah, seandainya Hindu berhasil menelan jantungnya Hamzah, maka jasadnya Hindu ini tidak akan tersentuh neraka. Sayyidina, untung yuk dilepeh panen, soalnya nggak kuat, tapi muntah-muntah. Yang berhasil membunuh Habsyi, akhirnya Habsyi dimerdekakan, dia diberi hadiah. Oh, namanya Habsyi, orang yang tadinya memang terkenal dengan keburukan, senang judi, senang zina, terus pokoknya segala keburukan lah lengkap dia lakukan. Begitu menerima hadiah yang banyak ini, semakin jadi duitnya akeh, bolak-balik nak doli, apa nomor seorang doli, terus mau ke tempat-tempat masuk seperti itu, minuman khamr, minuman keras,
al mentemui betina terusan wes pokoknya keburukan. Berjalannya waktu, Rasulullah itu mengutus sahabat untuk mendatangi Habsyi. Sahabat datang kepada Habsyi, diberi informasi, Habsyi, saya diutus Rasulullah untuk menemui, menyampaikan kabar agar kamu masuk Islam. Habsyi iskal, apakah kamu sungguh-sungguh diutus oleh Rasulullah? Apakah dia tidak tahu saya itu tukang zina, saya tukang minum khamr, saya tukang membunuh? Kok masih menyuruh kamu datang kepada saya untuk masuk Islam? Apa masih mungkin dosa-dosa saya yang begitu besar diampuni oleh Allah? Padahal saya pernah mendengar keterangan melalui sahabat-sahabatku, barang siapa yang hidupnya penuh dengan kemungkaran, dia membunuh, dia minuman khamr, dia zina, finari jahannam khalidina fiha abada. Karena mas kadung metu jenggot ini, sahabat-sahabat kaget ndelok pidatone Wahsyi. Tapi saya diutus Rasulullah. Berdasarkan ayat apa? Surat apa? Ayat berapa? Kok orang yang seperti saya ini masih ada kesempatan dosa-dosanya diampuni oleh Allah, tobatnya diterima oleh Allah. Dibacakan ayat yang mengenai tobat. Yang pertama dibacakan Al-Imran ayat 135. Pertama dibacakan. Dia nggak mau, masih berat. Akhirnya dibacakan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Sampeyan kayak kopi tuh Pak Des. Nak ngaji subuh mesti ngadepi kopi Pak. Saya ngaji nggak ada ngopi, udah kopi ya. La taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hamba Allah yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, jangan pernah berputus asa mengharap rahmatnya Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa hambanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Begitu Wahsyi dibacakan ayat ini, dia yang hari-harinya tidak pernah lepas dari maksiat dan dosa, dia mau mensyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat, masuk Islam. Orang yang dulu disebut masuk Islam. Makanya awake dhewe mungkin ya dulunya begendut atau menomani, tapi insya Allah tidak pernah melebihi Wahsyi. Wahsyi mateng wong zina bendino wis. Itu kalau Allah sudah berkehendak memberikan hidayah, dia mendapatkan hidayah syahadat. Dan Wahsyi ini termasuk orang yang luar biasa jasanya untuk umat Islam. Karena yang membunuh Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab itu Wahsyi ini Pak. Bayangkan, yang membunuh sahabatnya Rasulullah, pamannya Rasulullah, Sayyidina Hamzah, ini Wahsyi. Dia mendapat. Kemudian Hindun bagaimana? Abu Sufyan bagaimana? Abu Sufyan yang memimpin perang
Uhud pada waktu itu. Perang Badar waktu itu dipimpin oleh Abu Jahal. Hindun yang mengunyah-unyah jantungnya Sayyidina Hamzah itu juga dapat hidayah masuk Islam. Kalau sudah ada hidayah itu yang punya Allah. Rasulullah sendiri pernah disindir oleh Allah karena ketika detik-detik terakhir Abu Thalib sang paman, karena kita kalau membaca tarikh bagaimana perjuangannya Abu Thalib, pembelaannya Abu Thalib kepada Rasulullah itu luar biasa. Sepanjang Abu Thalib masih sugeng, masih hidup, itu orang kafir tidak berani menyentuh Rasulullah, tidak berani. Paling-paling hanya tebar hoak, fitnah, itu paling. Tapi begitu Abu Thalib meninggal dunia, itu Rasulullah sering diludahi. Itu nih Pak, dalam masjidnya cegat ibu bin atimat, baca kafir jeluk umat masjid didon curut, mana gak muring-muring. Misalnya Ustaz Afik itu mana ya? Biasa no, seluruh itulah. Ketika detik-detik Abu Thalib meninggal dunia, Rasulullah datang membisiki, ya Ami, katakanlah bacalah syahadat agar ada alasan saya membela jenengan di akhirat nanti. Di situ sedang ada tokoh-tokohnya kafir, diantaranya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Jahal yang ada. Abu Lahab sudah meninggal. Di situ mau membaca syahadat tidak berhasil. Tapi ada ulama ini yang menerangkan bahwa Abu Thalib syahadat, tapi tersembunyi. Tapi keterangan yang banyak, dia tidak berhasil syahadat sampai akhir. Karena takut banget. Kalau sampai dia sahabat, khawatir orang-orang kafir semakin keras mendolimi Rasulullah. Akhirnya dia nggak syahadat sampai akhir-akhir. Ketika Rasulullah sedih karena kematian belum syahadat, malah turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad ora usah sedih. Sak temeni sesungguhnya kamu itu tidak bisa memberikan hidayah walaupun kepada orang yang sangat kau cintai. Hanya Allah lah yang bisa menghendaki siapa orang yang berhak mendapat hidayah, hanya Allah. Jadi disinilah para jamaah sholat subuh yang dimuliakan, saya mengajak mumpung kita masih hidup, berarti ada kesempatan untuk kita, ayo kita bertobat, segera bertingkatkan ibadah. Insya Allah orang di sekitar masjid ini ada kelebu dalam masjid kabeh, orang cukup masjid lebih ada. Nah, apalagi sholat subuh, masya Allah. Saya hanya mengajak saja, soalnya saya sendiri juga belum sempurna, masih belajar, kita sama-sama belajar. Saya menyampaikan itu juga belum tentu kemudian ada hikmahnya, belum tentu, karena semuanya itu berkaitan dengan hidayah. Cuma sama-sama kita belajar, kita menjalankan tugas masing-masing. Mudah-mudahan semuanya itu terlandasi niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini saja, mudah-mudahan pertemuan yang sederhana singkat ini Allah membersamai dengan memberikan hidayah. Kita semakin bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah.
mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba yang selamat dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم ارحم سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد اللهم احرس أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين اللهم فجر عن أمة سيدنا محمد فجرا عاجلا يا رب العالمين اللهم يا غني يا حميد يا مجيب يا معين يا رحمن يا ودود أغنني بحلالك الحرام ومن طاعتك ومشيئتك وبفضلك عمن سواك بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله يا غفور رحيم ampunkan dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa istri kami, suami kami ya Allah, putra putri kami, guru-guru kami ya Allah, pemimpin-pemimpin kami. Jadikanlah rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah bapak-bapak yang hadir di majelis ini sebagai suami yang soleh, yang bisa membimbing rumah tangganya, yang bisa menjadi suri tauladan rumah tangganya, yang bersungguh-sungguh mencari rezeki yang halal thayyibah. Jadikanlah pendampingnya solehah ya Allah, taat kepada Engkau ya Allah, taat kepada suaminya ya Allah, lemah lembut membimbing putra putrinya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah istri kami solehah yang tidak mudah silau terhadap gemerlapnya dunia ini. Untuk anak-anak kami ya Allah, jadikanlah dzurriyyah yang soleh-solehah, senantiasa berbakti kepada kami orang tuanya, taat menjalankan perintah-Mu ya Allah, bersungguh-sungguh menjauhi larangan-Mu ya Allah. Jadikanlah dzurriyyah kami menjadi jariyah jika kelak kami telah menghadap Engkau ya Allah. Untuk orang tua kami, ampunkan dosanya ya Allah, terimalah amal solehnya ya Allah, kasih sayangilah beliau ya Allah, sebagaimana beliau menyayangi kami ketika kami masih kecil. Ya Allah, untuk orang tua kami yang telah Kau panggil, jadikanlah wafatnya husnul khotimah, lapangkan kuburnya, terangi kuburnya ya Allah, jadikanlah kuburnya taman-taman surga. Allahumma adalah haqqa wa sunnah tiwa wa aril batila batila wa sunustinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf ini siratal mustaqim wa billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi ya Rabbi